Park ini adalah tempat Aisyah dulu merayakan ulang tahun yang pertama. Gitu. Dulu kita bikin pesta ulang tahun dia yang pertama tuh di sini. Di usia 1 tahun. 1 tahun. Gitu. 1 tahun atau 2 tahun ya. Pokoknya kalau nggak 1 tahun 2 tahun itu dia di sini. Kita rayain di sini di ruangan sebelah di sana. Temanya waktu itu superhero gitu ya. Dan waktu itu aku benar-benar meng-IO-kan sendiri, ngerjain sendiri semua preparationnya dan segala macamnya gitu. Jadi tadi pas datang ke sini aku ngeliat situ sempat kayak yang kayak gitu ya, bersyukur, berbahagia ya karena alhamdulillah Aisyah keadaannya baik sekarang ya. Dia sudah sekolah selayaknya anak-anak sehat lainnya dan kita hal yang aku bersyukur banget karena jadi Aisyah tuh tadinya sekolah di sekolah internasional di Singapura. Harganya mahal. Terus pusing lah untuk bisa apa namanya membayangkan kalau gila biayanya tuh luar biasa ya gitu. Amazing deh, apalagi ditambah dengan daily expenses kita gitu. Nah dari mulai beberapa tahun yang lalu Aisyah itu aku coba untuk ikut ujian penerimaan sekolah negeri di Singapura, sekolah negeri ya di sini ya. Di sana itu sekolah negeri diperuntukkan tentunya untuk warga negara Singapura dan untuk PR ya, permanent resident gitu. Tapi mereka tuh mempunyai kuota untuk student atau pelajar asing. Nah, kuota ini hanya diberikan untuk pelajar asing yang bisa lulus tesnya mereka. Jadi kayak UMPTN gitu Mbak, tapi khusus ya buat anak SD, buat anak SMP, SMA gitu. Aisyah tuh ikut 3 kali. Yang pertama tuh dia nggak lulus, yang kedua dia nggak lulus, aku ajarin sendiri tuh waktu itu, aku siapin sendiri, nggak apa-apa aku bilang. Yang kedua kita coba lagi, aku coba minta bantuan tutor, nggak lulus juga. Pas dia nggak lulus yang kedua tuh dia udah kayak mau gitu, karena dia udah kayak ya bukan siapa tapi dia merasa kayak aku udah gimana kalau aku nggak lulus lagi, dia bilang gitu, udah mau ya gitu. Terus aku bilang, aku selalu bilang dia oke nggak apa-apa, kita coba lagi, ibu bantu gitu ya. Akhirnya aku coba lagi, aku ajarin dia, kita tutorin dia segala macam. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, karena kebaikan Allah semata di ujian yang ketiga itu alhamdulillah dia lulus dan diterima di salah satu sekolah negeri di Singapura. Aku pas terima emailnya itu aku sampai nangis gitu karena aku nggak nyangka banget dan surprise banget gitu bahwa akhirnya Allah izinkan kita Aisyah ke sekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di Singapura. Jadi dia baru aja sebulan ini masuk pindah sekolah baru gitu dan jadi aku dan Aisyah sama-sama sedang aku lagi mendampingi dia untuk beradaptasi dengan sekolah barunya ini karena ternyata format sekolah internasional di sana itu berbeda sekali dengan format sekolah negeri di sana. Semua kurikulumnya, workloadnya, beban tugasnya itu beda banget gitu. Jadi aku sedang mendampingi dia, makanya aku lagi banyak ada di sana gitu untuk mendampingi dia, nemenin dia, bantuin dia gitu. Berarti sekolahnya nih yang SD kelas berapa atau apa? Dia turun lagi jadinya karena begitu kalau biasanya memang kebanyakan kalau pindah dari sekolah internasional ke sekolah negeri itu kemungkinan besar akan turun kelas gitu. Nah dia tuh jadinya turun setengah tahun, kalau 1 tahun tuh ada 4 term, 4 term ya, term 1, term 2, term 3, term 4. Nah dia tuh ngikutin setengahnya doang, ngulang setengahnya, kelas 4 SD tapi ngulang setengah gitu. Januari insya Allah naik kelas 5. Tapi Kak Dena melihat perjuangan Aisyah sendiri dari melawan sakitnya sampai akhirnya dia bisa survive, terus sekarang juga mencoba untuk sekolah juga, survive juga gitu, dan akhirnya berhasil gitu. Seperti apa sih kan melihat perjuangan anak itu? Aku berterima kasih banget sama ini udah ini karena kebaikan Allah aja Mbak, karena Allah berbelas kasih lah kepada Aisyah, kepadaku gitu ya. Dan nggak mudah memang apa yang sudah kita lalui. Mungkin buat semua sini anak-anak dan orang tua yang sedang mendampingi anak-anak yang lagi berjuang itu pasti paham bahwa perjalanannya itu tidak mudah gitu. Jadi aku masih banyak yang aku doakan, yang aku mintakan kepada Allah itu masih banyak gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh ngelis apa yang harus aku syukuri itu kayaknya mau sampai aku mati pun kayaknya nggak akan pernah habis gitu. Hal-hal yang harus aku syukuri karena sampai sebegitu banyaknya yang Allah sudah berikan pertolongannya buat kita, rizkinya, berkahnya, perlindungannya
sekolah, masuk universitas, jadi dokter. Amin ya robbal alamin. Itu nggak apa-apa ya, kalau walaupun dia boleh jadi apa aja nanti ya, yang dia suka, yang dia happy, asal itu baik ya, dia boleh. Tapi kan kita orang tua boleh ya punya keinginan, punya doa, punya harapan gitu ya. Kalau aku memang aku harapannya kepengennya si Aisyah kalau boleh jadi dokter gitu lah. Tapi keinginan Aisyah sendiri apa sih Kak Dena di usia sekarang itu kan biasanya kan masih gitu. iya gitu kan main-main gitu. Mungkin dia Jadi penyanyi K-pop. ngeliat namanya juga kan sebagai penyanyi Iya, kan ya. jadi pengen terjun ke dunia entertain juga nih mungkin Kak. Terus gimana nih dari kakak sendiri, apakah bakal setuju nih anak akan masuk ke dunia entertain? Nggak ada yang salah seorang kalau misalnya dia pun mau mengikuti jejak aku, jejak putihnya ya, jejak mamaku untuk berada di dunia entertain, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun yang penting baik ya. Lebih baik lagi kalau apapun yang dikerjakan nanti bisa memberikan manfaat yang baik buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya ya. Baik di mata Allah gitu, why not gitu kan. Aku juga melihat dia punya, alhamdulillah ada bakat sebetulnya ke situ, anaknya senang nyanyi. Dan dia tuh, aku baru tahu juga ternyata dia tuh udah banyak bikin lagu, ciptain lagu sendiri ya. Jadi nulis sendiri. Jadi dia awalnya tuh suka nulis, karena kayak aku juga suka nulis, suka bikin puisi. Nah dia juga awalnya rupanya dari situ, jadi suka nulis. Terus akhirnya baru kemarin aku diperdengarkan sama dia lagi. Dia dulu punya lagu kan satu, judulnya Wash Your Hands, itu udah lama, udah 2020. 2024 ini aku baru denger lagi lagunya dia gitu. Dan aku surprise karena ternyata dia kayaknya lebih advance dari aku zaman dulu, karena aku dulu zamannya aku seumur dia, aku masih belum bisa bikin lagu sebagaimana dia bikin lagu gitu. Jadi kelihatannya bakatnya, minatnya ada ke situ. Aku selalu bilang sama dia bahwa tahu nggak, di Indonesia itu ada yang namanya Dokter Tompi. Aku bilang gitu. Dokter Tompi itu he's a very good doctor, aku bilang gitu. Tapi at the same time dia juga adalah seorang penyanyi yang luar biasa, aku bilang gitu. So you actually can do both, aku bilang gitu. Ya biasalah itu. Ya. motivasi dari Masih kita. usaha. motivasi tetap. Usaha, iya. Terus respon Aisyah seperti apa? Terus dia bilang, oh iya ibu, tapi kan kalau aku mau, dia tuh kan selalu hayalannya K-pop ya. Jadi kalau aku mau jadi artis itu aku harus ikut kayak pendidikan apa gitu kan, training apa. Aku nggak bisa nanti sekolah gini-gini. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya sekarang kan itu masih beberapa tahun lagi, aku bilang gitu. Jadi aku tidak mau mematahkan semangat dia gitu. Nggak apa-apa, kamu latihan, kamu ini nanti kalau misalnya ternyata memang Allah berikan kamu, izinkan kamu masuk ya, terpilih menjadi salah satu untuk debut di sana, nanti kita coba we think about something else, aku bilang gitu.